welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. As I reflect, I find perspective. They're in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith. You're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me. 'Cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. And where you call me, I will follow. And if the water floods beneath my feet, then you pull me from the deep. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. Oh, for the God I know is known for faithfulness. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before,
can do it again. So I trust him with what comes next. 'Cause my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. So I trust him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yeah, my hindsight says I can trust him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Thank you, God, for always being there. Dan Tuhan, selama kami katakan, we want to put our trust in you. We bring this song to you, Lord, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak menerima semua yang terbaik. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Tuhan. My heart is sure, my soul is steady. I will declare, because you have told me that you go before, you're not against me. I will declare, because you have told me. Even when my eyes can't see, even then my soul will sing. Jesus, you're my anchor, my confidence is you. I know you are faithful and I can trust in you. Jesus, you're my Savior, my hope has been renewed. I know you are able and I can trust in you. Say, my heart is sure, my soul is saved. I will declare, because you have told me that you go before, you're not against me. I will declare, because you have told me. Even when our eyes can't see, Lord. Yes, Jesus. Oh, even then my soul will sing. Jesus, you're my anchor, my confidence is you. I know you are faithful and I can trust in you. Jesus, you're our Savior, oh God. My Savior. Oh, my hope has been renewed. I know you are able and I can trust in you. Ooh, Jesus, I put a trust in you. Oh, we know, Jesus. Let's declare it together. You're stirring my faith, lifting my heart. I'm confident in who you are. You're leading my eyes past what I see. You call the brave out of me. You're stirring my heart, lifting my heart. I'm confident in who you are. You're leading my eyes past what I see. You
all only for you, Jesus. Thank you Tuhan. Ini pujian kami, penyembahan kami, semuanya hanya untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright. Kita mau sama-sama fokus, give our best posture buat kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik di tempat ini. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, pimpin kami, biar kami bisa fokus, kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. So, aku mau lanjutin cerita. Kalau teman-teman ikutin dari minggu lalu, kita bahas mengenai Yairus dan anaknya. Nah, di cerita itu aku cerita waktu Yairus yang udah ketar-ketir soal anaknya udah mau mati, bawa Yesus ke rumahnya. Di tengah-tengah jalan, di Alkitab diceritakan Yesus menolong orang lain juga lagi sakit. Nah, hari ini aku mau bahas tentang orang itu. Siapa dia? Kalau teman-teman mau baca ayatnya, ada di Markus 5 ayat 24 sampai 34. Ini orang nggak ketahuan namanya siapa, tapi ini adalah seorang wanita yang mengalami pendarahan. Pendarahan itu maksud apa? Mungkin kalau teman-teman biar bisa lebih mengerti, lukanya itu bukan luka yang cuma kayak beset gitu, tapi benar-benar luka yang keluar darah, dan itu tidak sembuh-sembuh selama 12 tahun. Teman-teman, luka nggak sembuh 12 tahun itu panjang banget. Dan diceritakan di Alkitab ini, wanita ini sudah coba ke tabib-tabib, dia sudah habiskan uangnya, tapi tidak juga kunjung sembuh, bahkan kondisinya semakin parah. Tapi dia datang pada Yesus, dia bilang kayak gini, asal aku jamah aja bajunya, aku akan sembuh. Dan amazingly, tahu-tahu pendarahannya itu stop dan dia ngalamin kesembuhan. Dia merasakan sesuatu yang berbeda, badannya jadi beda, dia merasakan sembuh saat itu juga, teman-teman. Nah, dari firman ini kita bisa belajar satu hal adalah kayak gini, teman-teman. Terkadang waktu kita mau ngalamin kesembuhan, kita sakit, nggak bisa pakai cara kita sendiri, nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, tapi hanya bisa lewat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan Yesus. So, kita belajar untuk kita bisa mengandalkan Tuhan, teman-teman. Meskipun kita punya kekuatan, kita punya akal budi, kita punya obat-obatan, kita punya dokter yang paling hebat, tapi tetap kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Manusia terbatas, teman-teman. Manusia itu terbatas banget, tapi Tuhan kita adalah Tuhan tidak terbatas. Kelihatan banget manusia terbatas adalah kemarin, teman-teman, waktu lagi pandemi COVID itu, itu benar-benar kita menyadari kalau kita manusia itu nggak ada apa-apanya. Kita manusia itu terbatas banget. Kita lihat ada orang yang dia udah punya uang pun, dia punya fasilitas pun, uang nggak bisa menyembuhkan dia. Bahkan obat-obatan dokter pun tidak bisa menyembuhkan dia. Bahkan dokter pun tidak bisa menyembuhkan dia. Bahkan kita juga mendengar di COVID kemarin, ada dokter-dokter pun yang akhirnya sakit, kena COVID juga. Di situ kita belajar sama-sama, teman-teman. Kalau kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Waktu kita sakit, kita mengandalkan Tuhan. Bukan yang lain, tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan juga ini berlaku, teman-teman, bukan cuma waktu kita lagi sakit doang, tapi waktu kita lagi ngalamin susah, kita lagi ngalamin masalah, challenge dalam kehidupan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan, hanya Tuhan tidak terbatas, hanya Tuhan yang sumber segala jawaban, pertolongan, kesembuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. So, teman-teman,
Hari ini kita mau belajar 2 hal teman-teman. Bagaimana cara kita bisa rely on Jesus. Bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Are you guys ready? Yang pertama adalah don't rely on your own strength. Don't rely on your own strength. Mark 5 verse 26. Ini potongan ayat dari wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun tadi. She had suffered a great deal under a care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Wanita yang mengalami pendarahan ini, dia pakai semua resources yang ada, dia pakai segala kekuatan dia untuk bisa ketemu dengan banyak dokter. Tapi apa yang terjadi? Uangnya malah habis dan kondisinya semakin buruk, teman-teman. Ayat ini menggambarkan kalau kita nggak bisa rely pada kekuatan kita sendiri. Mungkin kita merasa, aku kan punya orang tua aku yang punya kenalan dokter yang paling hebat. Dokter terbatas. Aku kan punya orang tua yang bisa biayain aku pengobatan aku kalau aku sakit apapun. Pengobatan terbatas. Aku kan orangnya sehat, fit. Aku jarang sakit. Yes, tapi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita manusia terbatas. So, teman-teman, waktu kita ngalamin sakit, ngalamin kesulitan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita merasa kuat. Jangan kita merasa kita nggak butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa sulit, kita butuh Tuhan Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan orang tua kita. Jangan andalkan teman kita. Jangan andalkan kenalan-kenalan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Doa. Namanya orang udah gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mengandalkan apapun sekitar dia, cuma bisa mengandalkan Tuhan. Dia berdoa, dia doa apa yang dia pengen, apa yang dia butuhkan. Dia mau minta kesembuhan, dia berdoa. Dia butuh pertolongan, dia berdoa. Dia lagi ngalamin dibully di sekolah, dia berdoa. Dia lagi ngalamin susah di keluarganya, dia berdoa. Dia lagi ngalamin susah di sekolahnya, dia berdoa. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan ada orang yang selalu berdoa, apapun didoain. Berdoa bukan artinya kita lemah, tapi berdoa menandakan kalau kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena kita pun diciptakan bukan buat mengandalkan diri sendiri. Kita diciptakan, kita didesain untuk kita mengandalkan Tuhan. So, don't rely on your own strength. Andalkan Tuhan, karena Dia yang bisa tolong kehidupan kita. Yang kedua, don't rely on your own understanding. Yang pertama tadi ada don't rely on your own strength. Yang kedua, don't rely on your own understanding. Mark 5 verse 28. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Ini wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, dia bilang, asal aku jamah saja jubahnya Yesus, aku pegang ujungnya, aku akan disembuhkan. Kenapa? Karena dia mulai mengerti, dia nggak bisa mengandalkan kekuatan pemikirannya sendiri. Dia mengandalkan Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita coba pelajari secara logik, pegang jubah Yesus, kok bisa sembuh? Gimana caranya? Ada apanya di situ? Emang gimana? Secara saintifik, secara kedokteran, emang gimana caranya? Mungkin secara on our standing nggak bisa. Tapi ini adalah suatu tindakan iman si wanita ini. Asal aku jamah saja jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Kenapa? Karena dia udah gak lagi menggantungkan pada pemikirannya sendiri. 12 tahun dia bergantung pada pemikirannya sendiri. Dia cari dokter-dokter, dia cari pengobatan-pengobatan, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai satu titik dia menyerah, dia gak mau andalkan kekuatannya sendiri, pemikirannya sendiri. Dia mengandalkan Yesus. So, bagaimana caranya kita nggak rely on our own understanding? Kita perlu baca firman Tuhan. Nah, pertanyaan teman-teman, berapa kali kalian baca firman Tuhan? Masih merenungkan firman Tuhan nggak? Atau lebih banyak nge-scroll Instagram? Atau lebih banyak liatin portal-portal berita? Mungkin kita bisa tahu berita apa yang terjadi di Amerika sana daripada kita tahu firman Tuhan. Nah,
Tapi kalau kita mau tidak mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita perlu punya waktu untuk bisa belajar firman Tuhan. Have our own Bible study. Kita menyerap sesuatu, masukin sesuatu. Kenapa? Karena waktu kita memenuhi pikiran kita dengan kebenaran Tuhan, ya kita akan dipenuhi oleh apa yang jadi prinsip firman Tuhan. Kenapa kita perlu penuhi pikiran kita? Karena kita mau belajar untuk tidak mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita perlu masukkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, bukan kebenaran manusia. Apa kata firman Tuhan? Itu yang kita lakukan. Apa yang kata firman Tuhan? Itu yang kita jalankan. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup bersandar pada pengertian kita sendiri. Tapi kalau kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita tidak bisa bersandar pada pengertian sendiri, tapi kita bersandar pada apa yang jadi prinsip firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalian kalau misalkan download Bible app, ada kok Bible Plan for a Year atau Bible app Reading Plan for Beginner. Kalian bisa baca atau misalkan baca Amsal. Amsal ada 31 pasal, 1 sampai 31. Kalian misalkan hari ini tanggal 24, baca Amsal 24 hari ini, teman-teman. So, itu aja sih teman-teman untuk kita bisa ngalamin Tuhan menyembuhkan kita mengalami Tuhan menjawab doa kita, mengalami mujizat. Kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi kita perlu bersandar kepada Tuhan. So, itu aja yang aku mau share hari ini teman-teman. And I hope teman-teman belajar sesuatu dan kita mulai bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap challenge dalam kehidupan kita. Amin. So, teman-teman, thank you so much for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Aku mau doa berkat buat kalian semua. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Jadi berkat buat banyak orang. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar keluarga mereka dijagai Tuhan. Kesehatan mereka dijagai Tuhan. Dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. Happy weekend. See you guys again next week. Bye-bye.